Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin sharing dengan teman-teman di jaringan para pendekar peduli anggaran daerah yang ingin saya informasikan terkait dengan realisasi APBD Kabupaten Pangandaran per Juni 2024 ini. Posturnya seperti yang dilansir dalam websitenya Kemenq.id bahwa Kabupaten Pangandaran dari anggaran atau pagu anggaran di tahun 2024 sebesar 1.220,02 miliar itu sampai Juni per tanggal 23 itu sudah terrealisasi, sudah diserap sebesar 354,81 miliar atau sekitar 29,08%. Itu jadi pendapatannya yang terdiri dari yang paling besar tentu saja dari transfer pemerintah pusat itu 250,43 miliar, dan dari PAD pendapatan asli daerah sekitar 50,50 miliar, dan dari pendapatan lainnya itu yang sesuai ketentuan perundangan sekitar 53,89 itu di pendapatan, sehingga total sampai Juni tanggal 23 itu sudah terrealisasi atau diserap 354,81 miliar. Adapun dari belanja, apa yang dibelanja? Dari belanja, kalau yang dari laporan ini ternyata lebih besar yang sudah dibelanjakan oleh Pemkab Pangandaran itu di angka 461,5,4 miliar atau setara 29,14. Kalau tadi di pendapatan baru diserap sekitar 29,08, di belanja 29,14. Jadi ada defisit sekitar 0,6 ya, 0,6%. Dan memang belanja daerah di Pangandaran tahun ini itu terjadi defisit. Defisitnya cukup besar. Kita bisa lihat secara mudah. Di pendapatan direncanakan 1,1 triliun 220 miliar, sementara di belanja sekitar 1 triliun 584 miliar. Paling tidak kalau melihat seperti itu ada defisit kurang lebih sekitar 360 miliar atau 350 lah, sekitar segitu. Dan direncanakan untuk menutupi defisit itu dia akan ditutupi melalui pinjaman daerah, dan di tahun ini direncanakan 350 miliar, dan dari silpa tahun yang berkenan itu direncanakan ada silpa sisa lebih perhitungan tahun anggaran itu sekitar 30 miliar. Jadi nanti akan impas lah gitu ya, akan impas. Nah, balik lagi ke yang tadi bahwa per Juni ternyata realisasi pendapatannya baru di angka 354,81 miliar. Sementara belanjanya pun sudah melampaui, karena belanjanya sudah di angka 461,5,4 miliar. Jadi sudah tekor, sudah defisit sekarang ini kurang lebih di angka 90 miliaran lah ya, 354, 461, bukan, sekitar 110 miliar. Nah, 110 miliar yang kekurangan ini entah dari mana ditutupinya, karena kalau saya lihat itu baru pencairan, dari penerimaan, dari pinjaman itu sudah dari rencana 350 miliar itu sudah dieksekusi sekitar 150 miliar. Itu salah satunya pinjaman ini untuk menutupi defisit kekurangan ya. Dan kenapa ini terjadi defisit? Kalau dilihat di data ini sejatinya memang sangat kelihatan. Jadi defisitnya itu kelihatannya memang untuk belanja barang dan jasa, juga untuk
belanja pegawai ya. Karena pegawai di sini baru diserap sekitar 40%. Belanja barang dan jasa itu sekitar 20% gitu ya. Dan kelihatannya memang di Pangandaran ini akan terus menjadi defisit seiring dengan skema belanja yang sudah diskenariokan itu terjadi defisit atau melebihi dari pendapatan. Nah, pendapatan daerahnya sendiri sih menurut saya tidak terlalu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi penggalian untuk peningkatan pendapatan Pemkab Pangandaran sendiri relatif stagnan, itu kan, relatif tidak ada peningkatan yang signifikan. Sementara dari aspek belanja itu menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Nah, apakah ini peningkatan belanja yang sangat luar biasa ini untuk pos apa saja? Di data ini tidak kelihatan karena di data ini yang ditampilkan hanya gelondongan. Ya, gelondongannya saja. Tetapi menurut saya kalau yang cukup ya dalam tanda kutip yang perlu kita plototi gitu, itu belanja bantuan keuangan. Dan belanja bantuan keuangan kemana saja ini, itu yang harus kita pertanyakan. Karena yang direncanakan 177 miliar yang sudah dieksekusi sampai bulan Juni itu sekitar 25 miliar. Dan ternyata di belanja lainnya ini, belanja bantuan keuangan yang porsinya paling besar sampai bulan Juni itu ada di angka 25,6 miliar. Sementara di hibahnya, di hibah itu di angka 13,73 miliar dari rencana satu tahunnya 32 miliar atau sudah diserap sekitar 46. Dan sementara belanja modalnya itu baru di angka 116 miliar atau sekitar 33,25%. Dan belanja pegawai juga baru sekitar di 40%. Sementara belanja barang dan jasanya ini ada di angka 87,15%. Balik lagi ke pendapatan. Pendapatan Pangandaran sampai hari ini PAD-nya itu berada di 240 miliaran gitu ya, 240 miliaran. Tetapi di sana ada pendapatan dari rumah sakit ya, rumah sakit daerah sekitar 100 miliaran, sehingga yang PAD realnya itu sekitar 140 miliar. Nah, PAD yang 140 miliar ini sejatinya ini bisa untuk menstimulan juga atau menambah untuk dana-dana pembangunan. Tetapi sepertinya di Pangandaran dana-dana pembangunannya itu lebih diorientasikan untuk bantuan keuangan. Bantuan keuangan yang notabene relatif cukup besar, dan kita tahu bahwa Pemkab Pangandaran itu terdiri dari beberapa ratus desa, dan bantuan keuangan ini memang yang didistribusikan ke desa. Yang menjadi heboh sekarang ini adalah bahwa kemampuan keuangan atau kapasitas fiskal Kabupaten Pangandaran sampai hari ini itu masih cukup kerepotan untuk menutupi belanja-belanja wajibnya karena masih terbatasnya pendapatan. Maka salah satu solusinya melalui pinjaman, dan pinjamannya ini harus mendapatkan persetujuan dan harus dihitung apakah cukup rasional atau tidak. Dan kita tahu bahwa Pangandaran hari ini untuk kepemimpinannya ini akan berakhir, dan ya sebentar lagi atau sudah berakhir gitu ya, sehingga cukup riskan kalau nanti bupati yang terpilih, karena bupati lama sudah ada periode, itu harus dihadapkan langsung dengan beban utang daerah. Nah, ini akan kerepotan karena pasti bupati nanti sudah merumuskan, sudah menjanjikan dengan janji-janji politiknya kepada warga Pangandaran yang tentu saja itu harus dieksekusi, harus dipenuhi. Disinilah menjadi titik krusialnya.
dan relevan dengan hasil audit yang diselenggarakan, yang sudah dilaksanakan oleh BPK, Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sepertinya memang bagi warga Pangandaran ini harus, khususnya bagi Pemkab, harus cukup hati-hati, termasuk DPRD-nya, untuk melakukan belanja-belanja yang di luar kewajiban atau yang biasanya itu belanja-belanja kesepakatan politik yang kadung sudah disepakati antara warga dengan para aktor politiknya. Ini yang harus diwaspadai, jangan sampai nanti Pangandaran akan tetap terjerat oleh beban pinjaman yang notabene akan memberatkan untuk hari-hari berikutnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.